Kami tidak menolak acara haulnya. Ini harus tegas saya. Tidak menolak acara haulnya. Tetapi yang kita tolak adalah bahwa Hubal Haddad itu sudah dipindah makamnya itu di Budi Dharma. Jadi kalau mau haul ya di sana. Pemerintah harusnya mengikuti yang benar berdasarkan buku ini. Pemerintah DKI menurut saya jangan ikut pandangan atau informasi yang menyesatkan. Tadi dikatakan oleh Guru Syekh Razi, orang yang pernah melihatku atau melihat orang yang pernah melihatku sampai habis nafas terakhir beliau, sampai habis nafas Imam Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan orang seperti ini, yaitu melihatku, melihat orang yang melihatku, itu insya Allah akan berada di dalam surga. Kurang ajar! Tahu-tahu ada kunyuk. Lo tahu kunyuk gak? Kalau gitu caranya kan enak di elo, nggak enak di kita dong, Bib, gitu. Jadi Kabib ini kan sebenarnya manusia-manusia rasis kan. Dan sesungguhnya tidak ada tempat bagi orang-orang rasis di bumi Nusantara. Tidak ada tempat bagi manusia-manusia rasis di Indonesia. Lah Kabib ini kan rasis banget gitu loh. Apa buktinya mereka rasis? Dalam tradisi mereka, perempuan-perempuan Balawi itu tidak boleh dinikah oleh laki-laki non-Balawi. Jadi perempuan Balawi hanya untuk laki-laki Balawi. Lah laki-laki Balawi itu bebas nikah dengan siapapun gitu, dengan orang Ajam, pribumi, orang Indonesia, mereka bebas. Ini kan enak di elo, gak enak di kita kan. Jadi kalau cara mainnya seperti itu, rasis banget gitu loh. Jadi dalam tradisi mereka ini sudah dibangun sejak lama, 1913. Ketika ini dikritik oleh Syekh Ahmad Surkati, ya terjadi polemik antara Syekh Ahmad Surkati dengan kaum Balawi, sehingga Syekh Ahmad Surkati saat itu kemudian keluar dari Jamiatul Khair, kemudian mendirikan Al-Irsyad karena rasisme yang diterima dari kaum Balawi ini gitu. Dan itu berjalan sampai hari ini gitu. Ini kan sebenarnya cuma tradisi, tapi hari ini seolah-olah dibuat menjadi syariat gitu loh. Karena apa? Karena ada konsekuensi hukum gitu. Kalau kita ngomong tradisi tidak apa-apa, misalnya dalam tradisi keluarga Balawi tidak pernah menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan laki-laki non Balawi. Secara tradisi itu tidak apa-apa, tapi kemudian dijadikan seolah-olah syariat gitu. Ada konsekuensi hukum. Laki-laki yang berani menikahi khubabah atau perempuan Balawi, maka ibadahnya tidak akan pernah diterima sehingga dia bisa mengembalikan keperawanan. Ini kan sudah ada konsekuensi hukum sampai nyangkut-nyangkut ibadah tidak diterima, seolah-olah membuat syariat. Apa mereka nggak tahu gitu bahwa musyari itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh membuat syariat, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja itu cuma penyampai dari risalah, penyampai dari syariat itu gitu. Bukan pembuat syariat, bahkan jangankan Balawi. Rasulullah sendiri aja ketika membuat syariat itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu tabtaghi mardhata azwajik. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Hei Nabi, ngapain kamu haramkan sesuatu yang dihalalkan Allah hanya untuk menyenangkan istri-istrimu? Ditegur, tidak boleh membuat syariat, tidak boleh mengharamkan yang halal, tidak boleh menghalalkan yang haram. Lah ini ada orang menikahi khubabah, katanya ibadahnya tidak pernah diterima oleh Allah sampai dia bisa mengembalikan keperawanan. Ini kan sudah membuat syariat kan, hubungannya dengan ibadah seseorang tidak diterima. Emang kamu siapa bisa menentukan ibadah itu diterima atau nggak diterima? Kabib gitu. Kamu tuh rasismemu itu berbalut agama, rasis membawa agama, merendahkan orang gitu. Fainama ajam kal bahaim, sesungguhnya orang ajam itu seperti hewan ternak. Kok bisa kamu bilang gitu? Sesama manusia itu inna akramakum indallahi itu atqakum, yang paling takwa. Tapi menurutmu orang Ajam itu hewan ternak gitu. Kok bisa kamu tidak menghargai manusia gitu? Walaupun itu Arab, walaupun itu Ajam, itu sama di mata Allah. Tapi kenapa kok menurutmu itu adalah hewan ternak gitu? Rasis banget gitu. Jadi kalau adanya polemik hari ini itu ya sudah, terima saja gitu. Jangan playing victim, jangan merasa didolimi. Itu karena sikap-sikap kalian, sikap-sikap rasis bagi kalian yang kemudian membuat orang-orang pribumi merasa bahwa tidak ada tempat bagi kabib rasis di Nusantara, tidak ada tempat bagi kabib rasis di Indonesia gitu. Jadi terima konsekuensinya manusia-manusia rasis, kabib ya. Jadi jangan playing victim, jangan merasa terdolimi atau jangan apa-apa. Itu adalah buah atau panen dari biji yang dulu kamu tanam. Saya heran dengan kaum Habib Ba'alawi ini, apa memang mereka tidak punya malu ya?
sudah terbongkar, nasabnya jelas tidak tersambung. Apa memang kita yang terlalu bodoh, mereka yang terlalu cerdik? Jelas-jelas dari haplogrup genetik kaum Ba'alawi ini bukan genetik Arab. Ini sudah menjadi sebuah bukti nyata bahwa mereka sangat mustahil sebagai dzurriyyah Nabi. Mau dibela oleh kiai manapun, dengan kitab apapun, tidak akan pernah ya bisa terkonfirmasi bahwa kaum Habib Ba'alawi ini menjadi min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, akhlak daripada kaum Habib Ba'alawi menurut saya ya, dan seluruh masyarakat Indonesia tahu bagaimana ya perkataan ucapan mereka selalu provokasi, ya menghasut, mengadu domba anak-anak bangsa, menghina, mencaci maki pemimpin-pemimpin kita. Bahkan ya yang terjadi ketika ada demo-demo, kerusuhan, kegaduhan yang disebabkan hal yang sepele, wah mereka besar-besarkan anak-anak bangsa diprovokator untuk membenci pemerintahnya sendiri. Ini kan tidak baik ya dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabinya orang Muslim sedunia, berakhlak nur karimah, berakhlak yang baik. Kalau dzurriyyah daripada Rasulullah seperti kaum Habib Ba'alawi ini, apa kita tidak malu, teman-teman? Artinya sepak terjang ya kaum ini sudah terbongkar oleh penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sudah mencerdaskan banyak umat manusia. Bayangkan ada perkataan dongeng-dongeng kurfat Habib. Salah satunya ya, kalau Habib yang satu, Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Kalau kita sedang berguru dengan satu Habib yang bodoh, apakah juga akan lebih mulia tinimbang kita berguru dengan 70 ulama yang alim yang ada di Indonesia? Terus tataran ilmu diletakkan di mana? Apa ulama-ulama kita itu ya tataran keilmuan dan kemuliaannya hanya di bawahnya Habib yang bodoh, yang bahlul? Ini sangat miris ya. Ini penghinaan secara halus. Itu tercatat di kitab mereka ya, Minhajus Syawi. Ini sangat mengerikan. Umar Al-Muhdar itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Rukun Islam saya ada 6. Apa itu yang satu yang nomor 6 ya? Sayyidina Umar satu dari menjaga kota. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, diapain? Kita sama orang tolol itu. Kenapa Habib-Habib Ba'alawi itu tidak mau pulang ke negaranya meskipun sudah disinggung-singgung oleh Pak Presiden? Kalau mau pulang, pulang sono ke Yaman. Tapi mereka tetap masih dablek, bodoh amat. Kenapa? Karena mereka tahu kalau di negaranya sana itu udah tandus, gersang, banyak konflik. Sementara tinggal di Indonesia ini, lidah mereka itu selalu dimanjakan oleh para kibin-kibinnya. Lidah mereka itu selalu disuguhkan dengan makanan-makanan lezat, menu-menu makanan yang sangat dahsyat seperti opor ayam, gulai kambing, tongseng, dan juga buah-buahan yang sangat lezat seperti durian, rambutan, jeruk, dan berbagai macam aneka rasa buah. Nah, sementara kalau di sana, di Yaman, nggak ada apa-apa. Yang ada cuman paling terigu yang digulung-gulung, diadonin, lalu digosok. Ulama kiai yang sudah berijma menyatakan nasab Ba'alawi sahih sebagai dzurriyyah Nabi, mohon maaf kami tidak bisa mengikuti itu. Bukan berarti kami tidak menghargai ulama, bukan berarti kami tidak menghargai kiai, tetapi bagi kami nasab itu tidak masuk dalam ranah ijma gitu, karena ini bukan bahasan halal haram, bukan bahasan sunnah makruh, bukan bahasan tentang mubah, tetapi ini tentang fakta sejarah, ini tentang genetika, ini tentang biologi gitu. Jadi tidak bisa diijma oleh ulama gitu. Memang ulama memiliki otoritas, tetapi tidak semua menjadi kewenangan ulama gitu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada mereka yang tahu kalau tidak tahu gitu. Jangan kemudian
bukan kewenangannya kemudian mengijma gitu. Tanyakan kepada ahli genetika, tanyakan kepada biologi, tanyakan kepada para mu'arikhin gitu. Apakah ini bisa diterima atau tidak gitu. Jadi itu harusnya menurut kami para ulama ini takut gitu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Tapi orang-orang yang mengijma ini kok rasa-rasanya tidak punya takut kepada Allah gitu loh. Karena apa? Karena nasab Alawi ini problematik baik secara sanad maupun secara matan gitu. Secara sanad perjalanan sejarahnya ada gap 500 tahun yang tidak bisa di-tracking dari mana asal-usul mereka. Kemudian secara matan, secara kepribadian, akhlak itu tidak sesuai dengan akhlak Nabi, menyelisihi Nabi gitu. Tetapi para ulama ini berani mengisbatkan nasab Alawi kepada Rasulullah. Ini kan seolah-olah nggak takut sama Allah gitu. Padahal kan innama yakhsyallaha min ibadil ulama gitu. Kenapa nasab yang problematik bisa dengan mudahnya disohihkan sebagai dzurriyyah Nabi. Kalau nasab seseorang ke seseorang itu nggak apa-apa. Lah ini nasab seseorang kepada baginda Rasul yang mulia kok nggak takut mereka mensohihkan itu gitu loh. Kalau memilih antara mensohihkan dan tidak mensohihkan dengan segala resikonya, harusnya ya takut untuk mensohihkan orang-orang yang terlihat secara zahir problematik gitu. Kemudian problematiknya di mana? Secara genetika gitu. Kawasan Jazirah Arab itu mulai dari Palestina sampai dengan Yaman itu kan penduduknya kan dua kan, ada Musta'ribah, ada Aribah, ada Semit, ada Kohton. Lah secara ilmiah dua bangsa ini, Semitik dan Kohton ini, itu haplogrup mereka adalah J gitu. Mereka adalah pemeran utama di daratan Arab ini. Mereka adalah pembangun peradaban. Mereka adalah orang-orang yang ada di dalam peradaban itu, dan intinya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai punjer dari peradaban itu. Lalu tiba-tiba ada orang dari golongan G yang tidak ada hubungannya dengan Semit, tidak ada hubungannya dengan Kohton, yang J ini mereka masuk ke lingkaran inti baginda Rasulullah. Tapi bagi orang-orang ini mereka diterima sebagai dzurriyyah Nabi gitu. Orang-orang Semitik dan Kohton sebagai pemain inti ini J. Lah ini ada orang G dari luar kemudian masuk ke lingkaran inti Rasulullah gitu. Kok bisa-bisanya diterima dan tidak dipertanyakan? Ini kan nggak masuk akal gitu. Kemudian yang ketiga, ini bukan masalah walad lil firos atau yang dibahas di fikih, kemudian masalah waris, kemudian masalah wali dan segala macam. Ini bukan seperti itu ranahnya. Ini adalah bottom up, dari bawah ke atas. Orang hari ini mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, maka perlu dibuktikan. Pembuktiannya secara genetika dan secara sejarah gitu. Catatan-catatan mereka sebagai dzurriyyah Nabi. Ini bukan masalah ijma fikih walad lil firos atau segala macamnya, bukan. Ini tentang pengakuan seseorang bottom up, dari bawah ke atas. Orang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, maka perlu apa ketika ada yang mengaku? Dibuktikan dengan apa? Genetika. Dibuktikan dengan apa? Dengan sejarah gitu. Apakah sanadnya ini mutasil gitu, kemudian periwatannya ini mutawatir atau tidak? Ternyata ada lubang 550 tahun yang tidak bisa terjawab. Kok bisa diijma dan disohihkan? Kan ini kayak mereka itu nggak takut sama Allah gitu loh. Jadi lebih baik salah mencintai bagi mereka. Lebih baik salah membenci daripada salah mencintai. Tapi masalahnya bukan masalah salah-salahan ini, tetapi masalahnya adalah mengisbatkan atau menyandarkan nasab seseorang yang problematik kepada baginda Nabi yang mulia gitu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Harusnya mereka takut. Semakin hari semakin aneh ini kaum Ba'alawi ya. Baru kemarin saya menyaksikan ada perdebatan antara Habib Kribo atau Habib Zain Assegaf dengan Kiai Rampak yang dari Malang. Isi perdebatannya sangat unik ya. Habib ini bernarasi bahwa nasab seseorang itu bukan sesuatu yang pasti. Kan aneh. Jadi keturunan itu belum tentu pasti ya. Sesuatu yang belum tentu pasti ya. Itu garis bawahi. Yang kedua, untuk memaksakan haplogrup genetik dari para Ba'alawi, Habib Kribo ini berstatement di dalam diskusinya
perdebatannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang Arab. Kata beliau itu adalah Rasulullah itu pendatang dan masih punya genetik Yahudi. Wah, ini kan parah. Kalau nabinya orang Muslim kok dikatakan seperti itu oleh Habib Kribo, ini kan jadi repot kan. Masa seperti itu? Memaksakan sekali sesuatu yang tidak seharusnya dipaksakan. Jelas ya, debat Kiai Rampak dan Habib Kribo ini di media sosial. Yang lain ya, seperti Aventador 007 di room saya saat itu menyampaikan bahwa Ba'alawi ini Bani Hashim, walaupun haplogrupnya G. Ya, ini juga kan memaksakan diri ya. Semoga diskusi atau debat antara Kiai Rampak dan Habib Kribo itu didengar oleh Gus Baha, oleh Gus Idam, oleh Gus Kausar, oleh Kiai Anwar Zahid ataupun Gus Miftah, termasuk Kiai Kiai Idror Maimun, termasuk Kiai Najih ya, Kiai Najih Maimun. Nyun sewu ya, bener ndak pernyataan dari Habib Kribo itu bahwa Rasulullah itu bukan orang Arab. Beliau itu seorang pendatang di situ, bahkan masih punya genetik atau keturunan daripada Yahudi. Ini nabinya orang Muslim loh ya. Jelas di Al-Quran itu di surah Yusuf ayat 2 itu kan, Al-Quran itu kan berbahasa Arab ya. Jadi banyak riwayat tentang Nabi itu jelas orang Arab. Tapi kok ini dikatakan di perdebatan tersebut ya sudah viral ya di media sosial. Maka ya semoga seperti Gus Baha ya, Gus Idam, Gus Kausar, Gus Miftah, ya seperti Gus Najih dan Gus Idror itu bisa meluruskan bener ndak atau justru malah membenarkan lah. Monggo biar umat itu bisa tercerahkan, tidak ada perdebatan yang sangat menyesatkan. Ini sangat berbahaya kalau dianggap ya Habib Kribo ini hanya banyolan di media sosial. Padahal itu diyakini oleh beliau dan kawan-kawan yang ada di Kumal saat itu. Bagaimana para pembela-pembela Ba'alawi, termasuk kiai-kiai kita, gus-gus kita yang masih membelanya, benar enggak Rasulullah itu masih keturunan Yahudi, bukan keturunan orang Arab? Monggo didiskusikan. Ayo! Tahu saya bakal di sini dan ini panggung maksiat ini nggak ada boleh keluar dari sini. Saya bakal di sini, nggak boleh keluar dari sini sebelum pelaku ditangkap. Itu intinya. Intinya itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Project apa itu namanya? Project Sound Project. Terus dari pihak Ancol juga harus tuntut mereka tuh. Mana pihak Ancol tadi? Mana pihak Ancol? Taruh. Lagi ke toilet bang. Ke toilet dulu bang. Dem. Orang nggak? Mat. Tolong minum. Aku mana buat Bang Ahmad? Buat abang, aku. Ambil aku. Buatan LP. Kita mungkin prosesnya langsung kita cek ngas bang. Apa mau kita aja nyari? Polisi diem aja. Kita aja kan nyari ya? Tuh. Siap. Polisi diem. Kita aja deh. Jadi polisi mau kerja, kita diem, atau kebalikan. Polisi diem, duduk nonton, kita kerja. Itu aja.
pulang tinggal mayat, kita nyerahin diri. Pilih itu aja. Begitu abang. Mohon maaf kalau kata-kata. Gus berkatono kabeh lho yo. Sangonono kabeh. Bayangno, sedangkan panitia wis nyiapno berkat khusus kangge kiai 1 2. Kudu berkati wong sakmono kae. Dawa ada sing pawon bawe ngong ya apa. Sangonono lho yo, sangono kabeh sangonono. Sak cindil-cindil ono kan sing nggawa anak barang kok nyaone kabeh. Waktu niku kula mbeto dhuwit sak gebok ngeten niku lho. Kelas niku. Pun mantun niku murid kula pun mantun ngeteno mantun terus cerita. Aduh Gus. Pun ngundang golongane niki maneh Gus no. Bangkrut sampean kene remek lho. Lho apa? Dereng munggah ten mobil wis dibuka amplope. Dikei piro kon? Dikei piro? Bahil iku. Ya napa jenengan? Bahil padahal pemanggih kula niku pun sae. Wong-wong sakmono kae. Wong saiki wong 3 montor, lebih teko 20 wonge. Nah, lebih teko 20. Lak per wong 300 niku akeh apa titik. Mek teko tok lho niku. Terus sing pentrolane niku tak kei rada kathah. Wah, bahil. Dianggap bahil. Ya napa jenengan? Ngeten iki makane berarti kan gak niat nekani undangan, gak niat ngaji, niat golek sangu, golek berkat. Aku dianggap jadi budak-budak Ba'alawi. Ada dianggap jadi budak-budak Ba'alawi. Oh dan, artinya cocok aja, gak masalah. Aku apa? Santai aja. Orang itu biasa memperbudak orang. Sesekali dianggap budak ya bagus. Umat Islam tidak boleh lagi memiliki mental-mental budak. Kita ini adalah hanya hambanya Allah, bukan hamba manusia. Dari orang-orang yang menjual bahwa dirinya adalah orang mulia. Apalagi kemuliaannya bukan karena ilmu, bukan karena takwa, tetapi dia menjual-jual sebagai keturunan Nabi. Padahal ketika ditanya mana dalilnya, enggak punya dalil. Saya minta nih santri semua dimanapun Anda berada, termasuk ibu-ibu yang punya HP. Ibu-ibu sekarang mak-mak main medsos sudah jago banget sudah. Saya minta nih kepada ibu. Ada yang ingin mencoba mengadu domba Kiai Iman dengan Gus Baha maupun dengan Ibnu Harjo Al-Jawi yang sering dipanggil dengan sebutan Bahriyah. Sebenarnya pernyataan Kiai Iman itu adalah pernyataan yang sangat wajar. Siapapun yang membela dan membenarkan nasabah Alawi tersambung tapi tidak menyajikan data dan bukti, maka beliau akan tertolak. Tapi yang kita lihat sekarang bagaimana orang yang dianggap alim, ya hafal Al-Quran, paham ilmu hadis, fatul qorib, fatul mu'in, fikih, ya semua ahli bahkan dia kuasai. Tapi ketika berbicara ya tentang nasabah Alawi hanya berlandaskan husnudzon, terus letak keilmuan dan kealiman beliau itu kemana? Kan begitu. Ini yang perlu dipahami. Ada juga yang memframing ya, seolah-olah ya dari para kibin ini ada pernyataan dari Ibnu Harjo Al-Jawi bahwa orang yang tidak tercatat belum tentu tidak ada. Ini juga kan lucu ya kalau ini dianggap sebagai sebuah kaidah tentang ilmu nasab. Kalau hal seperti itu dibenarkan, bukan hanya sekarang, ya anak daripada Syed Ahmad bin Isa itu bisa jadi 4. Nanti 100 tahun yang akan datang bisa saja bertambah dengan anak yang lain, bisa 5, bisa 6, kan begitu. Pantas ya Imam Farur Razi di kitab Sajarul Al-Mubarakah itu sudah menghasyr, ya artinya membatasi bahwa anak daripada Syed Ahmad bin Isa itu hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Jadi ketika orang alim yang dianggap membela kaum Ba'alawi ini tidak menggunakan keilmuan dan kealimannya, ya tidak menyajikan fakta dan bukti, ya jangan salahkan
ya para protesis ini tidak menganggap. Karena apa? Alim, ya, alama, menghafal Quran, menghafal hadis, ketika berbicara nasab Ba'alawi ini tidak menyajikan ya ilmu, termasuk kaidah-kaidah ilmu nasab, kaidah-kaidah ilmu sejarah, termasuk yang terakhir ini kan dukungan tes DNA dari kaum Habib Ba'alawi ini saja, jelas mereka tidak mungkin sebagian duriyah Nabi, sangat mustahil karena genetik dari kaum Habib Ba'alawi itu G, sedangkan duriyah Rasulullah yang sudah tercatat di nakoba itu adalah J1. Begitu saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Maulana Ishak, admin dari channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk berdiskusi tentang mengenai para Habib Ba'alawi dan nasab mereka. Diskusi ini memang agak sedikit sensitif, tapi kita harus membahasnya secara kepala dingin, tidak memojokkan kelompok manapun, tidak menyudutkan kelompok manapun, ataupun mengucapkan ujaran kebencian kepada kelompok manapun. Jadi meskipun kita merupakan pendukung dari Kiai Haji meskipun saya ataupun para sahabat merupakan pendukung dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, kita juga tetap menghormati kelompok para Habib dan para muhibinnya. Jadi kita boleh mendukung kelompok masing-masing, tapi kita juga harus menghormati pendapat dari kelompok masing-masing, begitu. Dalam pembahasan kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk membahas mengenai perihal dari nasab para Habib Ba'alawi ini. Jadi begini, Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani sebenarnya mengomentari atau menyebutkan bahwa para Habib Ba'alawi itu sama sekali bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu bukan sekedar mengucap atau omong doang, ataupun karena merasa sangat benci kepada para Habib sehingga beliau menyebut kalian itu sebenarnya bukan cucu Nabi, bukan ya. Tetapi karena Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu menemukan banyak fakta ataupun data-data yang membuktikan bahwa para Habib Ba'alawi itu sama sekali tidak memiliki kesinambungan atau ketersambungan nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itulah yang membuat Kiai Imad sering meminta bukti yang kuat kepada para Habib, seperti meminta untuk melakukan tes DNA yang membuktikan bahwa mereka merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kiai Imad itu bukan ulama biasa ya, beliau itu termasuk salah satu ulama ternama yang juga merupakan ulama ahli nasab di Indonesia ini. Dalam Islam, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang berbicara, tetapi oleh dalil dan bukti. Al-Quran berkali-kali mengajarkan agar manusia menggunakan akal berpikir dan memeriksa informasi sebelum mempercayainya. Karena itu membahas sejarah bukan berarti menghina agama. Nah, Kiai Imad tidak menyudutkan kelompok para Habib, tapi beliau hanya meminta pembuktian. Jadi dalam Islam sendiri, seperti yang saya bacakan tadi saja, sudah dijelaskan bahwa kita diajarkan untuk menggunakan akal untuk berpikir agar dapat memeriksa informasi sebelum mempercayai. Jadi kita mendengar kabar bahwa si A seperti ini, si B seperti ini, tapi kebenarannya belum tentu, karena maksud saya kebenarannya belum tentu. Karena itulah kita harus menggunakan akal pikiran kita sebelum langsung mempercayainya. Itulah yang metode yang digunakan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, sehingga beliau mengajarkan kita agar tidak langsung mempercayai jika mereka telah mengklaim diri mereka sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW sebelum mereka memberikan bukti-bukti yang kuat. Sedangkan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani saja telah menemukan banyak bukti-bukti yang lengkap bahwa para Habib Ba'alawi ini sebenarnya bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya seperti
yang pernah beliau sampaikan bahwa Ahmad bin Isa itu sama sekali tidak bernama, maksud saya tidak pernah memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Nah, si Ubaidillah inilah yang merupakan kakek buyut dari para Habib Ba'alawi. Jadi Ahmad bin Isa itu memang adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang disebut dari ayah kandung dari Ubaidillah atau kakek buyutnya dari para Habib Ba'alawi. Sedangkan Kiai Imad menemukan bukti bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Jadi dari satu itu saja sudah terbukti bahwa para Habib Ba'alawi sama sekali tidak memiliki ketersambungan nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, banyak lagi metode-metode yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Bantani yang sangat lengkap sehingga mendukung kuat tesis ilmiah beliau. Saya menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.